dipersembahkan oleh Ya aku takut banget tau yang presentasi kita nanti. Takut kenapa? Itu kan ada apa ya, kita kan masukin ke investor besar ya. Takut banget kalau itu gagal gitu. Takut gagal? Nggak apa-apa tuh, udah jangan terlalu inilah pesimis. Ngecewain Koko tau. Iya sih, cuman kan kan klien penting soalnya. Gimana iya. Bismillah aja nggak sih? Sahur. Si Koko belum turun? Gak tahu belum. Belum. Chan, mukanya kayak belum di steam gitu. Ada masalah apa, Chan? Banyak kok. Banyak. Ini kan masalah kita buat tim juga. Masalah presentasi yang kemarin kok. Takut nggak berhasil klien gitu. lah. Takut ngecewain klien kan. Belum beres. Belum dapet kabar. Belum dapet kabar. Jadi masih deg-degan. Ini gimana ya presentasinya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan telat ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kok. Dan apa gimana? Ada yang mau didiskusiin katanya Afwan ini telat. Si Chan kok galau tiada akhir. GTA. Kenapa? Kenapa, Chan? Coba Itu jelasin, kok Chan. kan presentasi kita yang tim itu udah mau diserahin ke klien tapi belum ada kabarnya, takutnya gagal nggak berhasil, nanti takutnya tim kita ngecewain Koko. Udah fix gagal? Belum sih. Belum kan? Ya Allah, nih ada ayat yang kita semua tahu ya. Orang nyebutnya ayat kursi. Nanti kita lihat di ujung ayatnya ada apa. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal Aliyul Azim. Lihat di situ Allah itu Aliyul Azim. Dia Maha Azim itu agung ya, besar. Dia jauh lebih besar dari masalah kita. Tapi sebelum Koko lanjut bahasannya, Koko sapa dulu lah ya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun berada, yang jadi penonton setia Asmaul Husna Metro TV, yang nemenin sahur kalian terus-menerus, bismillah insyaallah. Kali ini kita akan ngebahas Allah yang lebih agung, lebih besar dari semua permasalahan kita. Kita hidup pasti ada masalahnya, tapi kabar baiknya, masalahnya datang atas izin Allah. Dan juga yang punya jalan kuasa untuk ngalahin masalah tersebut juga Allah. Jadi kita tenang dulu aja ya. Allah Maha Agung. Anggaplah ternyata benar-benar ditolak. Ya terus kenapa? Ditolak manusia tuh nggak masalah. Yang paling parah itu kalau ditolak Allah masuk surga itu udah paling repot. Ya. Jadi nggak apa-apa. Ya. Jadi ya udah. Yang penting kitanya gimana? Yang penting kita udah ikhtiar maksimal. Niatnya juga udah lillahi ta'ala. Tugas manusia tuh sepanjang hidupnya cuma 3. Dalam ngapain aja, dalam kerjaan, dalam jadi ibu, dalam jadi anak, dalam jadi suami, semua apapun. Yaitu 1, lurusin niat. 2, ikhtiar maksimal. 3, tawakal Allah. Selagi 3-3-nya udah dilakuin, gak masalah. Niat udah lurus nih, ya Allah ini pengen kerja, nyari nafkah yang bener untuk dakwah. Ikhtiar maksimal, wakbok kadang begadang, kadang udah ngelakuin itu semua. Terakhir nggak sesuai dengan apapun ditutup dengan tawakal. Oh berarti ini yang terbaik dari Allah. Dan itu pun kalau sudah kejadian. Ini kejadian juga belum. Ya. Belum kejadian kan? Belum Tapi udah sih. dikhawatirin. Pengen kejadian? kok. Enggak mau. Janganlah. Fitrah wanita. Mungkin itu fitrah wanita khawatir. Khawatir. Enggak juga sih. Enggak juga tapi ya. terkadang memang Can aja ya. ya kayak berasa masih digantung aja Tergantung gitu. tergantung. Berarti kakinya nggak nempel sama tanah. Tergantung soalnya. Ya. Apa-apa yang ditakutin selain masalah itu apapun. Kalau mau jujur sekali lagi kita hidup diatur sama Allah. Ada masalah, masalahnya datang dengan izin Allah. Masalahnya datang pun untuk gugurin dosa-dosa kita. Karena aslinya masalah kita yang paling besar itu dosa kita. Gara-gara masalah itu datang, dosa-dosa kita jadi berguguran. Gara-gara dosa-dosa yang berguguran, nanti bisa jadi pulang ke hadapan Allahnya lebih aman. Gara-gara itu bisa jadi surga kita lebih terjamin gara-gara masalah itu datang. Kalaupun pengen jalan keluar, alhamdulillah ada Allah yang ngasih jalan keluar.
Kalaupun dirasa berat, alhamdulillah yang ngasih masalahnya juga nggak mungkin ngasih masalah yang lebih besar dari kemampuan kita. Terus apalagi berat yang diraguin, udah enak banget itu mah. Kadang keyakinan itu nggak selalu ada gitu loh kok. Pasti ada hal-hal yang buat kita ragu gitu kok dalam perjalanannya. Kayak Chan tadi nih. Ya namanya manusia ya kok. Iya. Pasti rasa yakin itu, rasa tidak yakin sih. Rasa tidak yakin itu pasti datang gitu kok. Iya. Tapi gimana sih kok supaya kita itu lebih yakin lagi. Jadi keyakinan itu benar-benar kita bulatkan, kita letakkan kepada Allah. Karena kan lebih sering kadang kita benar ada yakin tapi suka lupa meyakinkan diri dan Biar lupa bulat gitu. ya, nggak kotak kan. Ya, betul Ya, lagi segitiga. biar bulat. Ya kotak. Apalagi Iya, segitiga. nggak kotak kan. Ya. Maka satu pertama itu dia tujuannya dulu buat apa, ya. Kalau bagi kita segala-galanya adalah ketika goal ini presentasi, dek presentasi, maka ketika nggak tercapai hancur kita. Tapi kalau dari awal tujuan kita adalah pengen jadi pahala, pengen jadi amal soleh, itu dek presentasi keterima atau enggak tetap jadi pahala. Satu itu udah tenang, aman. Ya. Terus yang kedua, kita juga bisa sekali lagi pastiin bahwa ini nggak mungkin di luar dari ketentuan Allah. Kabar baiknya ketentuan Allahnya itu pasti baik. Ya. Tinggal kitanya sekali lagi, nggak peduli apapun yang nanti hasilnya, tugas kita mah tadi udah lurusin ikhtiar semaksimal mungkin. Karena makin gede ikhtiarnya, makin gede juga pahalanya. Kalau pahalanya, karena pilihannya dua nih kepahitan ini. Kalau nggak gugurin dosa, meninggikan derajat. Jadi ntar nih semua kepahitan ini tuh ujung-ujungnya kalau nggak jadi pahala, jadi penggugur dosa. Kan itu dua tiket utama ke surga. Ya, jadi ketika akhirnya keyakinan itu gimana caranya supaya tadi bulat, satu tadi lurus niat kepada Allah. Ya, dua pakai ilmu tadi. Ya ilmunya ini kita masih belajar Allah itu siapa. Karena kalau kita nggak kenal Allah siapa, nggak tahu tanda-tanda kebesarannya, kita mau bergantung ke siapa bingung. Kabar baiknya kita punya Allah nih. Dan ilmu tentang Allah adalah ilmu yang paling penting. Ilmu ma'rifatullah itu ilmu yang paling penting. Kita harus kenal sama Allah. Gara-gara kenal Allah kita yakin. Ya. Dan ketiga pengalaman. Ya. Pasti akan ada nanti dalam hidup kita makin besar, makin tambah usianya, ada pengalaman yang bikin kita ngerasa ini udah sesuai kehendak saya banget nih. Begitu kejadian, kok malah jadi kayak gini ya? Kok malah jadi kacau ya? Seperti itu. Atau misalnya kejadian-kejadian yang kayak, aduh cilaka, wah hancur lebur, wah ini rujit, rusak melejit, udah semua udah Rujit sih. udah kacau ini sekacau-kacaunya. Tapi begitu kejadian, ih, kok malah kayak begini sih? Malah alhamdulillah tuh kalau kayak begini, ya nggak? Ngomong terus tapi jadi aus nih, yo. Hah? Tapi sebelum itu emang Dio juga ada niatan mau bikinin minum dulu sih kok. Yang penting udah ada niatnya ya. Dibikin minum dulu Iya, ya kok. silakan. Niatnya Pemirsa lurus juga karena Allah, silakan Mbak. ya. Niatnya lurus Yang karena enak Allah. minumnya. Iya. Tapi niat bikinin minumnya karena Allah nggak? Saya sih niat puasa ya. Pemirsa kita juga balik lagi ya. Silakan minum dulu. Nanti habis ini kita lanjut lagi di Asmaul Husna. Dipersembahkan oleh Tok tok tok. Paket. Nyampe juga. Minum Sahurnya minum dulu, air minum. putih doang nih kok. Iya minum air putih doang, kalau air jam-jam jauh. Oke. Geserin nos. Awas. Izin. Iya digeser aja lebih ke tengah. Terima kasih banyak Kodio. Pecahkan saja gelas itu biar ramai. Nih Chan. Ya, makasih banyak. Silakan. Dimakan. Diminum. Oh iya. Wah ini bikinan Kodio semua nih kuenya. Iya, tinggal nuangin doang. Ya, alhamdulillah. Kita tadi masih bahas lanjut Al-Azim ya. Bahwa makna keagungan Allah, kalau kita ngelihat dari sudut pandang keterbatasan makhluk, itu justru jauh lebih gampang. Ya, karena kita hamba jelas-jelas terbatas, perlu pertolongan sama yang punya kuasa atas segala-galanya. Tapi Allah udah nyuruh kita contoh, ngelihat terbitnya matahari setiap hari. Benda seperti itu, sebesar itu setiap hari diatur, bisa gerak, ada garis edarnya. Gara-gara garis edarnya itu ketahuan, kita jadi bisa ngukur kalender, ini ada tanggal, ini ada waktu, bisa kehitung, bisa dibagi jadi sehari itu ada 24 jam, ini jadi bisa diarahin. Ya, malam lagi nggak ada matahari, ada bintang-bintang yang bahkan dulu nggak ada kompas, pelaut itu ngeliatin bintang bisa tahu arah jalan. Terus ada tanda kebesaran Allah. Dari tidak ada jadi
ada jadi dari tidak ada menjadi ada menjadi tidak ada. Ya, kita dari cuman setetes air najis akhirnya bisa sampai tumbuh besar seperti ini. Ada manfaatnya, ada kebaikannya. Segala macam itu kan tanda-tanda kebesaran Allah. Iya. Ya. Jadi kalau Allah aja sanggup melakukan itu semua, masa masalah kita aja Allah nggak sanggup beresin? Tenang aja. Kitanya aja kali nggak yakin sama Allah. Karena ada seorang ateis ngobrol nih sama orang beriman. Yuk kita besok diskusi di sini jam 3 sore tepat. Oke, siap. Besoknya si ateis datang tepat waktu. Yang orang berimannya telat, ya. Baru datang sekitar 1 jam 2 jam kemudian. Ditanya, "Kenapa kamu telat?" "Iya, aku kan harus nyebrangin sungai. Terus lagi tinggi airnya dan itu dia nggak ada apapun buat nyebrang. Terus gimana? Kamu akhirnya bisa nyampe sini gimana?" Pohonnya tiba-tiba jatuh, terus kebelah jadi kebentuk perahu. Udah dia nyebrang, diketawain. Kamu gila. Masa pohon tiba-tiba jadi bentuk perahu? Ketawain balik. Kamu lebih gila. Langit segini besar dengan bintang, matahari, gunung sekian banyak, samudra dengan air sebanyak itu. Semua bisa terjadi dengan sendirinya, lebih nggak masuk akal lagi. Sekedar pohon sampai jadi perahu aja kamu nggak percaya, apalagi alam sekayak gini tahu-tahu terjadi dengan sendirinya. Ble, simsalabim, nggak mungkin. Ble. Simsalabim. Nggak mungkin. Jadi Masih apa? ada yang diciptakan. Prok. Masya Allah. Tapi kan kok dalam hidup kan kita pastilah harus mempersiapkan diri. Iya. Terus Harus. juga kan kita pasti ada rasa khawatir dan takut gitu kok akan masa depan kita. Nah kalau dalam Islam itu boleh nggak sih kok kalau kita khawatir takut kayak gitu? Iya. Mikirin masa depan tentu wajib ya. Mempersiapkan. Yang nggak boleh itu ya panik nggak jelas. Seolah kayak kita nggak punya Tuhan. Nyiapin nih besok mau camping atau besok mau kerja berangkat kantor harus pakai pakaian yang harus ada dasinya segala macam. Tawakal aja tidur. Besok tahu-tahu dasinya kepasang sendiri di leher. Ya nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Ya kita siapin. Tapi ya itu dia kan maha baiknya Allah. Sambil kita mempersiapkan dan melakukan apapun itu, semuanya jadi pahala, semuanya jadi amal soleh. Sama kayak tadi ini tadi udah ngelakuin untuk bikin presentasi semua segala macam. Keterima nggak keterima apapun hasilnya, tapi udah dilakuin kan, berarti pasti jadi pahala. Capeknya gimana? Pasti jadi penggugur dosa. Udah menang banyak. Udah menang banyak. Orang didakwahkan juga gitu. Misalkan Dr. Zakir Naik udah memualafkan misalkan banyak orang. Tahu-tahu di depan gerbang surga pas meninggal ada spanduk bertuliskan yang boleh masuk sini cuman yang udah mualafin 1.000 orang. Ternyata beliau baru 999. Ya nggak jadi. Ya masa kayak begitu? Nggak mungkin. Emang gitu Pak Rizal? Enggak, tapi kan karena nggak mungkin kan. Justru karena nggak kayak begitu. Jadi ternyata akhirnya beliau berdakwah nggak ada satupun yang mualaf. Tapi selagi niat dakwahnya lillahi ta'ala, tetap jadi pahala di sisi Allah. Tetap berhasil dia. Apalagi yang masih diragukan, silakan cerita apalagi aja. Toh Allah Maha Agung. Tinggal kita bahas nih pelan-pelan. Kalau ada yang masih belum yakin. Apa? Satu pertanyaan sih kok. Kita kan dari etnis Tionghoa. Nah, untuk memberitahu kepada mereka-mereka atau yang sama etnisnya dengan kita, ciri-ciri kebesaran Allah tuh apa sih kok? Karena kan kita banyak juga yang nyangka mualaf ya, banyak juga yang nyangka mualaf tapi baru belajar pas udah gede. Nah ini buat mereka-mereka yang etnis Tionghoa untuk menunjukkan kebesaran Allah itu seperti apa kok? Di mana-mana Yang ada. paling logis buat mereka. Ya kalau paling logis sesuai nomor pertanyaan mereka aja. Kalau mereka pertanyaannya tentang apa? Karena kalau misalnya sekedar Gitu teh. Al-Uqdatul Kubro itu boleh. Dari mana kita berasal, untuk apa kita diciptakan, setelah mati akan kemana. Iya. Itu Islam yang punya jawabannya paling lengkap, paling sempurna. Itu disebutnya Al-Uqdatul Kubro, 3 pertanyaan ya, mendasar. Ya. Dan aslinya kalau kita pengen bahas jauh lebih panjang terkait pencipta, ya kan kita nggak mungkin tiba-tiba ada. Kita ada, kita ciptaan. Dan namanya ada ciptaan, pasti ada penciptanya. Kalau nggak ada penciptanya gimana bisa ada ciptaan? Ya, jadi itu sesuatu yang logik banget, ya. Dan
kalau pengen kita bahas lebih lanjut, kita harus break dulu tapi sebentar untuk Oke. supaya lebih enak lagi bahasannya, biar bisa sambil lebih nyaman lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Asmaul Husna Metro TV. Dipersembahkan oleh Alhamdulillah. Alhamdulillah kok. Alhamdulillah. Sudah tidak ada keraguan. Masih kok. Masih ada kok Masih. kayaknya. Kok Yuk. persiapan diri yang paling baik itu di dunia atau di akhirat kok? Kalau di akhirat kan kita masih di dunia kok. Tapi kan bakal jadi orang akhirat. Iya. Iya juga. Jadi ya udah. Apa yang perlu dipersiapkan di dunia? Dunia akhirat. Jadi gini, itu bukan sesuatu yang harus dikotak-kotakan. Dunia-dunia, akhirat-akhirat aja. Karena dunia kita juga bisa bernilai akhirat. Ya kan? Kayak tadi nih pengen presentasi, gimana caranya jadi akhirat. Ya sudah, niatin ini untuk lillahi ta'ala, untuk dakwah. Karena kalau misalnya kayak ada yang presentasi untuk dipuji, presentasi untuk naik jabatan, presentasi untuk naik gaji, tetap bisa dapet. Tapi kalau misalnya tujuan itu doang kan rugi. Ibarat nih, ada lomba, hadiahnya bisa milih. Boleh pensil, boleh mobil, boleh rumah. Saya mesti gimana nih? Ya kamu pengen yang mana? Saya kalau juara berapa jadi dapatnya apa? Enggak kayak gitu. Kalau kamu pengen dapat semua bisa. Oh gitu. Ya udah semuanya aja. Ya. Ya kalau misalnya kita cuma ikhtiarnya di kotak-kotak, ya udah saya mah dunia dulu aja. Akhiratnya jangan. Padahal kita juga bisa ikut dapat sekalian. Ya seperti kayak ada lomba, yang lain pada milih dapat rumah, dia milih dapat pensil. Ya. Nah kan rugi. Padahal kan bisa dapat sekalian. Ya udah borong aja. Nah, persiapannya berarti ibadah. Semua juga bisa jadi ibadah. Kita sambil bernafas juga bisa jadi ibadah kalau kita sambil mengingat Allah, zikir. Ya. Tapi sambil ingat Allah kan. Itu sesak napas kok. Ngelihat bisa jadi ibadah kalau ngelihatnya lihat yang baik-baik. Kalau ngelihatnya yang tidak baik ya udah bisa jadi tidak jadi ibadah. Waduh, sesak napasnya karena ngeliat Enggak, mantan. tapi ada kata-kata kemarin sih yang menusuk hati. Pasti Menusuk. ya menusuk hati Dio. Oke. Hati-hati. Waktu ada Nggak berdarah kok, Dio. ada acara, ada narasumber yang mengatakan kalau bisa setiap nafas kita itu bertawakal kepada Allah. Jadi ya saya sering menyanyiakan nafas saya nih. Cuman nafas aja, nafas. Padahal sebenarnya kan bisa sambil zikir. Nah, itu sih Dan itu pun tanda kalian kebesaran bisa Allah. menerapkan. Kita sambil maksiat pun jantung dibikin berdegup terus. Kita lagi tidur, kita lagi maksiat, dibikin berdegup. Allah pengen bikin, ntar dulu, 5 menit dulu aja libur. Udahan, ya. Udahan. Tapi saya nggak bisa sih zikir sambil tidur. Ya, kita kan boleh tidurnya sebelum tidurnya niat. Kayak misalkan nih lagi bulan puasa ada yang berkata kan, aduh nih kalau tidur bulan puasa ntar jadi pahala. Ntar dulu, ada tidur yang jadi pahala. Tidur siang supaya malam bisa tahajud. Kalau tidurnya, wah tidur bisa jadi pahala ya. Ya udah, habis sahur nih tidur, bangun-bangun maghrib. Wah puasa yang berkah, kan nyebelin. Bangun-bangun langsung beli takjil lagi. Dia bukan yang kayak gitu. Jadi kayak tidur, oke tidur kita nggak bisa sambil zikir, ya, nggak bisa sambil wiridan gitu ya. Tapi kan bismillah bisa kita sebelum tidur ya Allah. Aku tidur ini ya karena badanku terbatas. Engkau yang ciptakan keterbatasan ini. Dan aku perlu tidur untuk sehat. Nanti ketika aku sehat, aku akan gunakan untuk ibadah. Udah niatnya kayak begitu. Kita makan nih. Ada yang makan demi muasin perutnya doang. Tapi ada yang makan ya Allah biar sehat. Dan ketika biar sehat kan jadi bisa ibadah. Karena berapa banyak ibadah yang harus fisik. Sholat fisik. Kalau misalnya terkapar nggak bisa apa-apa, sholatnya jadi nggak sempurna. Walaupun memang ada uzur, ada rusuh bisa diberikan. Haji. Ya. Haji apalagi fisik banget. Ya, itu benar-benar luar biasa ujian fisiknya. Maka dengan sehat kan kita sanggup akhirnya jadi melakukan itu. Jadi kayak tadi. Karena akan kelihatan nih orang yang makannya benar-benar demi nafsu sama orang yang benar-benar makan itu ya sekedar untuk jalanin perintah Allah untuk jadi orang sehat. Ada lagi nggak lanjutan pembahasan al-azimnya? Silakan. Nih, kok kan Al-Azim itu kan Allah yang Maha Agung nih. Kita dari kecil tuh udah dikasih tahu kalau Allah itu Maha Besar, Maha Agung. Nah, itu kan kita belajar di tauhid ya. Nah, kenapa sih kita waktu kecil dari kecil tuh udah
kayak diajarinnya tuh tauhid dulu gitu, percaya, yakin dulu gitu sama Allah. Kenapa nggak kita kayak diajarin logikanya dulu gitu sebelum belajar tauhidnya? Oke. Bismillah. Satu, aslinya kita untuk membuktikan tauhid itu juga kan pakai logika. Ya. Dua, sebetulnya juga ada hal-hal yang juga sebetulnya di luar logika. Ya. Kalau logikanya juga akhirnya nggak jalan, ya maka kan konsekuensi dari ketauhidan juga nggak berlaku untuk dirinya. Tauhid itu kan dia beriman kepada Allah, lalu juga akhirnya meyakini Muhammad SAW adalah utusannya. Terus akhirnya nggak jalan, ya udah dia nggak wajib sholat jadinya, nggak wajib ikut syariat, iya kan? Ya udah, makanya jadi sebetulnya nyambung nih. Ya, logika cuman salah satu perangkat yang Allah titipkan untuk bisa memahami tauhid dan juga ilmu-ilmu lainnya, ya. Dan ketika akhirnya itu bertambah keyakinan, maka akhirnya jadikan keimanan kan. Ketika sudah imannya bertambah, maka nanti insya Allah itu akan mengikuti semua keyakinan. Ibarat kayak si logika ini cuma alat untuk nyari tahu nih, ini saya pengen berobat, dokternya yang mana ya? Dokter. Nah, logika kita fungsinya mencari tahu dia beneran dokter nggak. Setelah kita yakin dia betulan dokter, maka apapun yang dia bilang saya ikut karena dia lebih punya ilmunya. Gitu kan? Ini logika fungsinya ini nyari tahu, ini Tuhan tuh yang asli yang mana ya? Nah, ketika ketes, wah ini secara logik harusnya ini yang namanya Tuhan nih. Ketika udah fix dia adalah Tuhan, tugas kita tinggal ngikut. Ya. Jadi kayak begitu fungsinya. Ya. Allah Al-Azim, dia Maha Agung, Maha Besar, dan dia jauh lebih besar dari segala apapun. Memang kadang ketika terlalu dekat seolah tidak terlihat. Ibarat kayak misalkan kita pengen ngelihat gedung Gelora Bung Karno nih gede besar. Kalau kita benar-benar cuma 5 cm di hadapan temboknya, kelihatannya naon ini gini doang tembok. Gimana biar kelihatan mundur jauh? Oh, itu Gelora Bung Karno. Kayak begitu kan? Iya. Dan kalau misalnya kayak kita ketika akhirnya ngeliat Allah besar, mana nggak kelihatan Allahnya? Ih, kamu nggak akan sanggup melihatnya. Tapi kabar baiknya dia tetap terbesar dari segala hal apapun. Dan masalah kamu nggak ada apa-apanya. Masalah nabi-nabi terdahulu aja beres ditolong sama Allah. Masya Allah. Udah yakin? Insya Allah. Yakin. Pemirsa semua ini juga tambah yakin kepada Allah karena masalah kita kecil sekali bagi Allah. Datangnya masalah juga diizinin sama Allahnya untuk jadi penggugur dosa kita. Maka bismillah, jangan khawatir, keagungan Allah dari sifat salah satu Asmaul Husnanya ini kita bisa amalkan setiap hari sampai membuat hidup kita tenang, nyaman, damai, tentram. Kita ketemu lagi di sahur besok ya, jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.